dan mengaku terakhir ke Loji Gandrung pada 9 Februari 2012. Saat itu dia bertemu Joko Widodo yang masih menjabat wali kota Solo. Jadi ini kedua kali mampir bertemu anaknya. Magnet kepemimpinan Gibran di Solo. Kepemimpinan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, seolah menjadi magnet bagi sejumlah petinggi negeri. Sejak Gibran dilantik pemimpin Solo pada Jumat 26 Februari lalu, tercatat sudah banyak para pejabat dan politisi yang sowan ke Solo. Bukan cuma para menteri, kepemimpinan Gibran menjadi seperti magnet politik. Belum 30 hari menjabat, bahkan petinggi parpol bertamu ke rumah dinas Loji Gandrung dan mendukung penuh kepemimpinan Gibran di Solo. Merdeka.com mencatat para petinggi negeri yang mulai menyambangi Gibran diawali Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang bertolak ke Solo pada Minggu 28 Februari. 2 hari setelah Gibran dilantik, Menhub Budi meninjau revitalisasi terminal tipe A Tirto Nadi dan mengecek pembangunan rel layang di Simpang 7 Joglo. Gibran pun meminta Menhub mempercepat pembangunan realisasi pembangunan rel itu. Permintaan itu disampaikan Gibran saat menemani Menhub meninjau lokasi rel. Berikutnya, Gibran bertemu dengan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandrio di studi Lokananta pada Kamis 4 Maret. Di studio rekaman pertama Indonesia itu mereka membicarakan masa depan Lokananta. Gibran berdiskusi dengan Wisnu Tama terkait potensi Lokananta. Menurutnya, Lokananta bisa menjadi ruang publik untuk anak-anak muda Solo yang kreatif. Sehari setelahnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terlihat mendatangi Balai Kota Solo pada Jumat 5 Maret. Pihaknya bertemu dengan Gibran di ruang rapat Nata Praja. Mereka berdua melakukan koordinasi teknis persiapan groundbreaking pembangunan The Surakarta Grand Mosque atau Masjid Agung Syekh Zayed. Esok harinya, Menteri BUMN Erick Thohir ikut menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung Syekh Zayed di Solo itu. Erick mengunggah fotonya bersama Gibran di akun Twitternya pada Sabtu 6 Maret. Di situ terlihat juga Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab HE Suhail Mohammed Al-Mazruri serta Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Gibran lalu bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada Rabu 10 Maret. Pada kesempatan itu, keduanya membuka pelatihan berbasis kompetensi atau PBK tahap 1 di BLK Surakarta. Pihaknya juga meresmikan kejuruan baru di BLK, yaitu pelatihan barista jamu. Menurut Ida, pola konsumsi jamu meningkat saat pandemi COVID-19. Pekan depannya, Gibran bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Keduanya meninjau pembangunan Gor Indoor Manahan Solo pada Sabtu 20 Maret. Amali memberikan apresiasi rencana pembangunan gor berstandar internasional itu. Keesokan harinya, Gibran hadir dalam pembukaan turnamen Piala Menpora 2021 pada Minggu 21 Maret. Ia terlihat bersama Menpora Zainuddin Amali dan Ketua PSSI Muhammad Iriawan. 4 hari kemudian, Kapolri Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Gibran pada Kamis 25 Maret. Sigit menemani Gibran meninjau vaksinasi massal di Pendopo Gede, Balai Kota Solo. Mereka juga sempat meninjau pelaksanaan protokol kesehatan pada kompetisi sepak bola pramusim Piala Menpora 2021. Momen Kapolri Sigit ke Solo menjadi nostalgia ketika dirinya pernah menjadi Kapolresta Solo 2011-2012 saat Jokowi menjabat wali kota Solo. Terakhir ada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono berkunjung ke Solo pada Sabtu 27 Maret. Kunjungan Basuki merupakan perintah Presiden Jokowi untuk melakukan revitalisasi Taman Balai Kambang agar menjadi pusat kebudayaan. Pertemuan keduanya sempat menjadi kunjungan publik. Saat mereka berbincang, posisi duduk Gibran lebih tinggi dari Basuki. Gibran terlihat duduk di atas meja, sementara Basuki di atas bangku kayu panjang yang posisinya lebih rendah. Selain para menteri, Gibran dikunjungi sejumlah elit partai politik ke Solo. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyambangi Gibran di rumah dinas Loji Gandrung, Jalan Selamat Riyadi, Kelurahan Penumping, Rabu 24 Maret. Pihaknya mengaku memberikan dukungan kepada Gibran agar sukses dalam memimpin kota Solo. Saat ditanyakan kemungkinan Gibran maju di Pilkada DKI Jakarta, Caimin pun menilainya sebagai hal positif. Namun ia meminta Gibran membuktikan diri untuk mampu menyukseskan kota Solo. Berikutnya ada Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia, Fahri Hamzah yang menemui Gibran pada Sabtu 27 Maret. Keduanya tukar pikiran soal pengelolaan kota Solo. Bekas politisi PKS itu juga mengapresiasi Gibran karena mampu mewakili generasi muda memimpin sebuah daerah. Dia meminta Gibran untuk menikmati seluruh proses yang ada sehingga bisa mematangkannya sebagai seorang politisi. Esok harinya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani turut menyambangi Gibran di rumah dinas Loji Gandrung pada Minggu 28 Maret. Muzani menyebut partainya berkomitmen memberikan dukungan penuh untuk keberhasilan Gibran sebagai wali kota Solo. Saat disinggung terkait dukungan Gerindra jika Gibran akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta, Muzani tak secara tegas mengiyakan.
Menurutnya yang lebih penting Gibran harus membuktikan dulu keberhasilannya memimpin Kota Solo. Terbaru Gibran dikunjungi Komisaris PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok di rumah dinas Loji Gandrung pada Rabu 7 April malam. Keduanya terlibat pembicaraan tertutup di ruang rapat Loji Gandrung selama sekitar 1 jam. Saat itu pihaknya lagi mau kunjungan kerja ke Cepu, karena pagi-pagi jalan penerbangannya terbatas, nginep di Solo, dan disitulah pihaknya bertemu. Dan mengaku terakhir ke Loji Gandrung pada 9 Februari 2012. Saat itu dia bertemu Joko Widodo yang masih menjabat wali kota Solo. Jadi ini kedua kali mampir bertemu anaknya. Selama 1 jam bertemu, Ahok mengaku tidak membicarakan sesuatu yang penting. Ngobrol biasa, sudah lama nggak bisnis pungkasnya. Gibran menambahkan selama bersama Ahok dirinya mendapatkan masukan terkait ruang terbuka hijau di Solo yang perlu penambahan. Ternyata, berdasarkan laman wikipedia.org diketahui kabinet periode 2001-2004 itu merupakan kabinet gotong royong dengan Megawati dan Hamzahas sebagai presiden dan wakil presiden. Menebak siapa menteri yang menangis dan mengiba supaya bisa masuk kabinet kerja Jokowi JK, ditulis oleh Ferry Padri dari siwa.com. Seperti yang dilansir oleh kompas.com, ada cerita menarik terkait pemilihan menteri di kabinet Jokowi JK 2014-2019 lalu, yang mana penulisnya Joseph Osdar mengungkapkan ada salah seorang tim ses Jokowi JK sampai menangis dan mengiba segala supaya bisa masuk ke kabinet kerja tersebut. Hal itu seperti terungkap di tulisan Bambang Susatyo dalam bukunya yang berjudul Republik Komedi Setengah Presiden. Diceritakan oleh Bamsud bahwa ada sesuatu hal menarik di balik tirai mengapa Jokowi menunda mengumumkan nama-nama menterinya kala itu. Di antaranya karena menurut KPK ada 8 nama calon menteri Jokowi yang diberi tanda merah dan kuning oleh lembaga anti rasuah itu. Kemudian ada satu lagi penyebab yang membuat Presiden terpaksa membatalkan mengumumkan anggota kabinetnya tersebut tepat waktu, yakni seperti yang penulis sampaikan sebelumnya, dan ada seorang mantan menteri pada kabinet 2001-2004 yang juga jadi tim ses Jokowi JK tidak masuk kabinet kerja. Sehingga ia pun sampai menangis segala agar dijadikan menteri oleh Jokowi. Tidak hanya itu yang dia lakukan supaya cita-citanya menjadi menteri lagi tersebut bisa tercapai, tapi ia juga membeberkan perannya selama ini terhadap pemenangan Jokowi JK. Baik itu sebelum Pilpres digelar, saat Pilpres digelar, serta perannya yang lain. Akhirnya, entah karena faktor kasihan atau karena apa, si mantan menteri itu diajak bergabung oleh Jokowi ke kabinetnya. Nah, akan tetapi masuknya mantan menteri itu banyak menuai kritik, termasuk dari Bamsud sendiri. Sampai-sampai politisi Golkar tersebut mengatakan kabinet yang digadang-gadang mengutamakan Trisakti tampaknya hanya sekedar merek dagangan. Lantas yang jadi pertanyaan di sini, siapakah mantan menteri yang mengemis minta jabatan sampai meneteskan air mata itu? Berikut penulis coba analisa. Pertama, kita kumpulkan clue atau petunjuknya dulu. Doi merupakan mantan menteri periode 2001-2004. Doi menangis dan mengiba. Doi banyak menuai hujatan atau kritik pasca jadi menteri lagi. Oke, kita bahas satu persatu. Berdasarkan petunjuk pertama, kita lihat dulu siapa saja nama-nama menteri pada periode 2001-2004 itu. Dan yang tidak ada di kabinet kerja Jokowi langsung dieliminasi. Ternyata, berdasarkan laman wikipedia.org diketahui kabinet periode 2001-2004 itu merupakan kabinet gotong royong dengan Megawati dan Hamzahas sebagai presiden dan wakil presidennya. Setelah penulis lihat, ternyata ada 3 nama di kabinet itu yang masuk ke kabinet kerja. Pertama, Yusuf Kala yang kala itu menjabat sebagai Menko Kesra, kedua Agung Gumelar yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan, dan ketiga Rini Sumarno yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tapi dari 3 nama itu yang jadi menteri di kabinet kerja hanya 1 orang, yakni Rini Sumarno doang. Sementara JK menjabat sebagai Wapres dan Agung Gumelar ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Jadi sudah mulai mengerucut. Selanjutnya kita bahas clue yang kedua, menangis dan mengiba. Pertanyaannya, kecenderungan mana laki-laki atau perempuan yang doyan melakukan itu? Mudah menangis dan mengiba? Perempuan doang? Kecil kemungkinan laki-laki. Jadi ada kecenderungannya mantan menteri yang ngemis pengen jadi menteri lagi itu berjenis kelamin perempuan. Clue terakhir coba kita bahas lagi, menuai hujatan pasca jadi menteri. Sekarang coba kita perhatikan, di antara ketiga nama itu siapa yang paling banyak menuai hujatan atau kritik? Agung Gumelar tidak, berarti antara JK dan Rini. Dan dari Sabang sampai Merauke sudah tahu kalau Rini lah menteri yang sebenarnya paling banyak menuai kritik kala itu. Yang mana pihak yang mengkritik itu adalah Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Di situ pengamat AEP Salamuddin Daeng mengatakan Rini harus membeberkan kepada rakyat apa saja rencana BUMN dalam rangka menyerap anggaran penyertaan modal negara atau PMN sebesar 72 triliun rupiah kala itu.
Selain itu, Rini juga pernah dilarang menghadiri rapat kerja di DPR loh, lantaran ia disebut telah melakukan pelanggaran UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran terkait langkahnya memperpanjang kontrak Jakarta International Container Terminal atau JICT. Bahkan DPR kala itu sudah minta Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memecat Rini dari Menteri BUMN tersebut. Dan masih banyak kritik lainnya terhadap mantan Presdir PT Astra International tersebut. Jadi fix, mantan menteri yang mengiba dan menangis untuk dapat jatah kursi menteri itu ternyata tidak lain tidak bukan adalah Rini Sumarno.